Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan Ustazah Office. Kali ini Ustazah Office akan menyampaikan materi kelas 5, tema 4, subtema 3, muatan pelajaran IPS. Materinya yaitu mengidentifikasi interaksi sosial di berbagai bidang. Oke, mari kita simak videonya sampai habis. Semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain akan menciptakan suatu interaksi sosial. Interaksi sosial terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Kamu telah mengetahui bahwa interaksi sosial di dalam masyarakat dapat terjalin antar individu, antar kelompok, atau individu dengan kelompok. Interaksi sosial dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di segala bidang. Yang pertama yang akan kita bahas adalah interaksi sosial dalam bidang ekonomi. Transaksi jual beli dengan pedagang buah merupakan contoh interaksi dalam bidang ekonomi. Selain transaksi kebutuhan barang, transaksi kebutuhan jasa juga termasuk interaksi ekonomi. Nah, pasar merupakan salah satu tempat terjadinya interaksi di bidang ekonomi. Lalu yang kedua ada interaksi sosial dalam bidang sosial budaya. Interaksi sosial di berbagai bidang akan mempengaruhi jalannya pembangunan di setiap bidang yang nantinya berpengaruh terhadap pembangunan nasional. Interaksi di bidang budaya terjadi dengan cara hubungan antar individu dalam memelihara budaya yang ada. Nah, di sini Ustazah memberikan contoh beberapa gambar tarian tradisional. Ternyata tarian tradisional itu merupakan salah satu budaya Indonesia. Pertunjukan tari tradisional dapat menjadi tempat interaksi di bidang budaya. Nah, anak-anak, coba kalian tuliskan contoh interaksi sosial di bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang terjadi di tempat tinggalmu. Nah, jawabannya tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya, Ustazah akan membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya interaksi tersebut. Yang pertama, interaksi dalam bidang sosial budaya. Hal itu terjadi karena kita harus dapat beradaptasi dengan lingkungan agar keberadaan kita dapat diterima. Lalu, yang kedua, interaksi dalam bidang pendidikan dilakukan agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Lalu yang ketiga, interaksi dalam bidang ekonomi dilakukan agar masyarakat dapat melakukannya dengan transaksi jual beli. Tadi kita sudah belajar mengenai interaksi sosial di dalam berbagai bidang. Sekarang Ustazah akan melanjutkan mengidentifikasi interaksi sosial antar daerah. Kerjasama antar daerah merupakan salah satu bentuk interaksi sosial antar daerah. Faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi antar daerah adalah perbedaan potensi fisik dan sosial. Potensi fisik daerah berhubungan dengan kondisi alam. Adapun potensi sosial daerah berhubungan dengan kondisi penduduk, ekonomi, dan pemerintahan daerah itu sendiri. Sekarang mari kita bahas satu persatu potensi fisik. Suatu daerah memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Suatu daerah memerlukan banyak sumber daya alam untuk perkembangan masyarakat dan daerahnya. Daerah yang memiliki potensi yang tinggi akan menghasilkan barang dengan biaya yang relatif rendah. Ketersediaan sarana dan prasarana pada suatu daerah mempengaruhi kelancaran mobilitas barang dan jasa. Mobilitas barang dan jasa yang lancar tentunya akan mendorong pembangunan wilayah tersebut. Contohnya adalah suatu wilayah memiliki potensi daerah yang bagus, tetapi daerah tersebut kekurangan tenaga kerja. Nah, di daerah lain terdapat banyak penduduk usia produktif, tetapi tidak tersedia lapangan pekerjaan. Jika sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah tersebut baik, kedua daerah tersebut dapat dengan mudah saling melengkapi kebutuhannya. Nah, lalu yang kedua adalah potensi sosial.
Perbedaan kondisi penduduk akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat di suatu daerah. Kondisi penduduk yang baik cenderung akan mendorong perkembangan ekonomi daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi tentunya akan mempengaruhi kondisi di daerah tersebut. Jika kegiatan ekonomi terpusat di suatu daerah saja, tentu akan menimbulkan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Interaksi antar daerah bertujuan untuk meningkatkan pembangunan daerah. Jika setiap kebutuhan masyarakat terpenuhi, ekonomi daerah akan mempengaruhi pemenuhan kebutuhan sosial dan budaya di setiap daerah. Nah, demikian penjelasan Ustazah mengenai mengidentifikasi interaksi sosial di berbagai bidang dan mengidentifikasi interaksi sosial antar daerah. Bagaimana? Kalian sekarang sudah paham ya tentunya. Nah, terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.